Halo teman CPNS, selamat datang di channel teman CPNS. Di video kali ini kita akan membahas tentang pegawai negeri sipil dan pegawai BUMN. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Menjadi seorang pegawai negeri sipil terbagi menjadi dua, yaitu pegawai negeri sipil pusat dan pegawai negeri sipil daerah. Pegawai negeri sipil pusat yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu dan diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Pegawai negeri sipil pusat dibiayai oleh APBN dan dikomandoi langsung oleh pimpinan lembaga atau menteri. Sedangkan PNS daerah dibiayai oleh APBD. Yang ketiga, ada pegawai BUMN, badan usaha yang sebagian atau keseluruhan kepemilikan dikuasai oleh negara. BUMN juga ada yang dalam bentuk usaha nirlaba. BUMN diartikan sebagai segala bentuk usaha atau suatu perusahaan milik negara yang bertujuan memberikan jasa atau layanan untuk kepentingan publik. Contohnya PLN, kantor pos. Perbedaan secara umum PNS dan BUMN. PNS pusat bekerja untuk memenuhi kepuasan masyarakat di bidang layanan publik atau non-profit. Formasi yang dibuka untuk mengisi jabatan di kementerian, lembaga pemerintahan, non-kementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga non-struktural. Dan PNS pusat seluruhnya milik negara. Sedangkan PNS daerah sama seperti PNS pusat. PNS daerah pun bekerja untuk memenuhi kepuasan masyarakat di bidang layanan publik atau non-profit. Instansi daerah perangkat daerah provinsi atau Pemprov dan perangkat daerah kabupaten atau Pemkab atau kota Pemkot yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. Dan PNS daerah seluruhnya milik negara. Sedangkan pegawai BUMN yaitu bekerja untuk memenuhi kepuasan konsumen di sektor layanan yang bersifat profit. BUMN melayani kepentingan masyarakat luas dalam bidang produksi, distribusi, dan konsumsi. BUMN merupakan kekayaan negara yang dipisahkan sehingga pegawainya tidak dikaji dari APBN. Dan BUMN tidak semuanya milik negara. Yang selanjutnya tentang penempatan wilayah kerja. PNS pusat penempatannya di seluruh Indonesia tetapi hanya di kementerian atau lembaga yang sama, seperti di kementerian, sekretariat, dan pemerintahan. Sedangkan PNS daerah penempatannya di daerah yang sama tetapi bisa saja berbeda dinas atau lembaga. Seperti di kementerian, kantor pemerintahan daerah, kecamatan, kelurahan, dan kantor desa. Sedangkan pegawai BUMN penempatannya di seluruh Indonesia dan di BUMN yang sama dan ditempatkan di seluruh perusahaan. Yang selanjutnya ada benefit yang diterima oleh pegawai negeri sipil dan pegawai BUMN. Pegawai negeri sipil pusat dan daerah mendapatkan gaji, tunjangan, asuransi, pajak, dan pensiun. Sedangkan pegawai BUMN mendapatkan gaji, tunjangan, asuransi, pajak, dan pensiun. Menurut peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2019 mengatur besaran gaji yang diterima berdasarkan kinerja, golongan, pangkat, dan tugas yang berbeda-beda. Berikut penjelasan tentang besaran gaji yang diterima oleh PNS berdasarkan golongannya. Ada 6 jenis tunjangan PNS yang diberikan negara selain gaji pokok, yaitu tunjangan kinerja, uang makan, tunjangan jabatan, tunjangan suami istri, tunjangan anak, dan uang dinas. Sama halnya dengan gaji pokok, proporsi tunjangan yang didapatkan akan disesuaikan berdasarkan golongan dari PNS. Berikut penjelasan tentang tunjangan kinerja, uang makan, dan tunjangan jabatan yang diterima oleh pegawai negeri sipil.
Selanjutnya, berikut ini penjelasan tentang tunjangan suami istri, tunjangan anak, dan uang dinas. Berikut ini asuransi yang didapatkan oleh pegawai negeri sipil. Yang pertama, jaminan kecelakaan kerja. Yang kedua, program pensiun. Yang ketiga, tabungan hari tua. Dan yang keempat, jaminan kematian. Dan berikut ini merupakan pajak dari pegawai negeri sipil. Yang selanjutnya tentang gaji pegawai BUMN. Permasalahan gaji tidak usah diragukan lagi saat jadi karyawan perusahaan milik negara. Pasalnya, gaji yang didapatkan sangat tinggi. Untuk pegawai yang baru masuk saja bisa mendapatkan gaji pokok sekitar 6-7 juta rupiah. Berikut contoh bidang pekerjaan beserta gajinya. Asuransi pegawai BUMN. Yang pertama, asuransi kesehatan. Yang kedua, asuransi diri dan keluarga. Yang ketiga, asuransi kecelakaan kerja. Tunjangan pegawai BUMN. Yang pertama, tunjangan kemahalan atau keperluan sehari-hari. Yang kedua, tunjangan hari tua. Yang ketiga, tunjangan dana pensiun. Yang keempat, tunjangan hari raya. Yang kelima, insentif jabatan. Dan yang keenam, bonus tahunan. Dan berikut ini merupakan pajak pegawai BUMN. Nah, itu dia info yang telah kami rangkum mengenai PNS dan BUMN. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Jika video ini bermanfaat, share juga ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.